Ya, selanjutnya kita akan belajar tentang aturan substitusi untuk integral tentu ya. Kita tadi sudah membahas tentang dua teorema, yaitu teorema dasar kalkulus 2 dan aturan substitusi untuk integral. Nah, sekarang adalah aturan substitusi untuk integral tentu. Pastinya di sini nanti kita menggunakan aturan-aturan di teorema 6.1 dan juga 6.2 gitu ya, yang akan kita gunakan di teorema 6.3 ini tentang aturan substitusi untuk integral tentu. Nah, bunyinya adalah misalkan G adalah fungsi terdiferensiasikan, berarti G adalah dapat diintegralkan pada interval A sampai B, dan misalkan F adalah kontinu pada daerah G. Nah, F ini kontinu pada daerah G, maka integral dari A sampai B dari F Gx, G aksen dx itu sama dengan integral dari GA sampai GB dari FU DU. Oke. Berarti kalau melihat dari sini, berarti kita setelah menentukan U atau GX-nya gitu ya. Setelah kita menentukan U atau GX-nya, kemudian dari GX tersebut, dari U tersebut, nilai X-nya, kalau misal ada variabel X-nya, misal menggunakan variabel X gitu ya. Nilai X-nya yang pertama adalah diganti dengan A, kemudian akan ketemu suatu nilai, kemudian nilai X-nya diganti dengan B, maka akan ketemu suatu nilai, sehingga kita akan memperoleh nilai GA dan GB. Nah, GA dan GB ini menjadi batas yang baru untuk FU DU. Itu ya. Jadi awalnya adalah batasnya A dan B menjadi GA dan GB. Nah, fungsinya adalah F GX, G aksen X menjadi FU. Itu ya. Jadi dipersimpel gitu ya, dipermudah dalam penggunaan rumusnya. Oke, kita buktikan dulu. Ya, misal F adalah anti turunan dari F kecil, yaitu GB GA sama dengan FU DU sama dengan FU ya, karena integral dari F kecil adalah F besar U dengan batasnya adalah batas atasnya adalah GB dan GA. Ini ya batasnya dari sini. Nah, ini adalah bunyi teorema 6.1 tadi. Oke, batasnya GB sampai GA. Oke. Sehingga kalau dituliskan tadi U diganti dengan GB, FGB min FGA. Oke ya. FU U-nya diganti dengan GB, U-nya diganti dengan GA menjadi FGB min FGA. Ini juga teorema 6.1 tadi. Oke, dari bunyi dari teorema 6.1 tadi juga integral A sampai B fx dx sama dengan fb min fa, sehingga fx dari B sampai A ini ya. Sudah. Oke, dari sini, dari teorema 6.1 dari sehingga FGB dikurangi FGA ini. Nah, ini bisa dituliskan ini FGB min FGA sama dengan FGX. Nah, bisa dituliskan dengan FGX dengan batasnya adalah B sampai A. Oke, karena FGB, karena A kan ini bunyinya kan FB min FA, maka batasnya B sampai A yang teorema 6.1 ini ya. FB min FA menjadi FX dari B sampai A. Kalau FGB min FGA berarti FGX dari B sampai A gitu ya. Oke, B A menjadi X, BA ini menjadi X, ini batasnya B sampai A gitu ya. Oke. Nah, dari sini tadi ini ya, sama yang aman berikutnya tadi karena nggak muat slide-nya. FGX dari B sampai A, nah ini sama dengan ini ya tadi ya. Oke. Nah, berdasarkan teorema 6.2, oke, teorema 6.2 bunyinya adalah integral dari FGX G
G aksen X dx sama dengan F Gx plus C. Oke, maksud dari 6.2 ini di sini adalah sehingga FGB dan FGA ini bisa diubah menjadi suatu integral. Nah, ini ingin mengubah ke situ. FGB min FGA ini ingin menunjukkan bahwa FGB ini bisa diubah menjadi integral dan FGA juga bisa diubah menjadi integral, karena tadi bunyi dari 6.2 adalah FGX bisa diubah menjadi integral ini. Oke, berarti kita tidak asal langsung mengubah ke integral, tapi harus ada dasar mengubahnya itu. Berarti FGB dan FGA menurut 6.2 bisa diubah menjadi integral. Oke. Kemudian bunyi teorema 6.1, kalau ada FB min FA, nah, berarti bisa diubah menjadi integral dengan batas A sampai B. FB min FA berarti menjadi integral A sampai B. Kalau yang pertama tadi bisa diubah menjadi integral saja, tapi kalau yang teorema 6.1 bisa diubah menjadi integral yang ada batas A sampai B. Nah, sehingga FGB min FGA ini diubah menjadi integral dulu, menjadi ini. Kemudian batasnya adalah dari A sampai B. Nah, ini dari teorema 6.2. Kemudian karena ada batasnya ini, nah ini bolehnya adalah karena dari teorema 6.1. Oke, karena 6.2 dan 6.1 nanti sudah terbukti, berarti bisa kita gunakan. Dan di sini juga sudah bisa diubah. Nah, jadi terbukti bahwa integral A sampai B F Gx G aksen dx sama dengan integral dari GA sampai GB dari FU DU gitu ya. Oke, berarti teorema 6.3 juga sudah terbukti dan bisa kita gunakan. Oke, ini tadi adalah contoh dari 6.7 tadi sudah kita kerjakan. Nah, sekarang kita gunakan menjadi contoh 6.8 dengan soal yang sama tapi dengan menggunakan teorema yang berbeda. Kalau tadi kita mengerjakan contoh 6.7 itu dengan teorema 6.2, sekarang kita kerjakan contoh 6.7 dengan teorema 6.3 ya, menjadi contoh yang 6.8 gitu maksudnya ya. Oke, kita tentukan Gx nya sama dengan U sama dengan sin 2x ya tadi ya. Oke, ketika kita sudah menentukan sin 2x, nah kita tentukan du nya sama dengan 2 cos 2x. Oke, karena tadi kita hanya butuh cos 2x dx, maka 2 nya ini bisa pindah ruas gitu ya. Oke, menurut teorema 6.3 maka kita dari batas A kita butuh GA, dari batas B kita butuh GB. Sehingga kita cari dulu, ini kita cari GB dulu. GB sama dengan G, B nya tadi kita ganti dengan pi per 2 ini ya, karena B nya adalah pi per 2 dari sini, dari soal ya, ini B nya dan ini adalah A nya, menjadi G pi per 2. G nya tadi apa? G nya adalah ini ya, sin 2x, jadi sin 2 kali pi per 2 sama dengan 0 ya, karena sin 2 sama 2 dicoret, sin pi sama dengan 0. Kemudian GA nya sama, GA nya hanya ganti dengan 0 sehingga menjadi sin 2 kali 0 sama dengan 0. Jadi GB sama dengan 0, GA juga sama dengan 0. Oke, kita masukkan ke penulisan teorema 6.3. Dan integral dari GA sampai GB dari FU sama dengan integral dari 0 sampai 0 setengah U kuadrat. Setengah U kuadrat dari mana ini? Nah, setengah kan dari ini ya, dari DU per 2. Dan U kuadrat karena U nya tadi sin 2x, di soal sin kuadrat maka menjadi U kuadrat. Integralnya sama dengan 1/6 U pangkat 3, batasnya 0 sampai 0 ya. Ya, karena batasnya sama berarti hasilnya 0 gitu ya. Jadi nilai integralnya sama dengan 0. Nah, hasil tersebut atau teorema hasil tersebut ini maksudnya ya,
sama dengan hasil dengan teorema 6.2. Berarti menggunakan teorema 6.3 juga hasilnya 0, menggunakan teorema 6.2 hasilnya juga 0 gitu ya. Oke. Nah, ini tadi juga sudah kita kerjakan di contoh 6.6 gitu ya. Dengan teorema 6.2 ketemu 16 akar 3. Ya, kita coba kerjakan contoh 6.6 dengan teorema 6.3. Ini saya berikan nomor 6.9 ya, dengan soal yang sama tapi dengan cara yang berbeda. Oke. Kita tentukan U-nya dulu. U-nya tadi kita misalkan adalah x kuadrat plus x, kemudian du-nya sama dengan 2x plus 1 dx. Oke, karena U-nya sudah kita tetapkan, kita masukkan B dan A-nya. Nah, ini B-nya adalah 3 ini ya. Berarti GB sama dengan G3 sama dengan ini ya, x kuadrat plus x, berarti x-nya diganti dengan 3 kuadrat plus 3 sama dengan 12, kemudian GA sama dengan G0 sama dengan 0 kuadrat plus 0 sama dengan 0. Berarti batasnya adalah dari 0 sampai 12. Integral FU DU sama dengan integral dari U pangkat setengah ya, karena di sini adalah U akar dari U, maka U pangkat setengah itu ya. Oke, hasil dari integral U pangkat setengah adalah ini GA tadi ya, GA nya 0, GB nya 12, FU DU. FU nya adalah U pangkat setengah. Hasil integral dari U pangkat setengah adalah 2/3 U pangkat 3/2. Oke, dengan batas 12 dan 0. Oke, kita masukkan. Berarti ini tidak perlu diubah ke X lagi ya, karena kita sudah diubah menjadi U, berarti ya tetap di U saja, sudah tidak diubah lagi ke X gitu ya. 2/3 U nya diganti 12, jadi 12 pangkat 3/2 dikurangi 0 ya, 0 pangkat berapapun kan sama dengan 0, sehingga tinggal 2/3 kali 12 pangkat 3/2 sama dengan 16 akar 3 ya. Jadi hasil integralnya sama dengan 16 akar 3, dan ini sama dengan teorema menggunakan teorema 6.2 tadi. Sehingga penggunaan teorema 6.3 dan 6.2 ya bisa sama-sama digunakan dan menghasilkan hasil yang sama gitu. Oke. Nah, ini adalah latihan. Nah, ini adalah latihan 6.3 tadi ya. Latihan 6.3 tadi menggunakan teorema 6.2. Nah, sekarang di latihan 6.4 ini dengan soal yang sama, tapi mengerjakannya adalah dengan teorema 6.3 itu ya. Soalnya sama dengan 6.3 tadi, tapi penggunaan caranya adalah beda ya. Kalau tadi menggunakan teorema 6.2, kalau ini menggunakan 6.3, sehingga kuncinya masih sama. Oke. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang penerapan dari teorema kalkulus dasar 2 ini pada suatu masalah kontekstual ya. Simak video berikutnya.